Abdul J. Nugroho. Ya. Betul. Pameran ini konsep dasarnya apa? Untuk pameran ini bernama Black Symptom 2. Konsep dasarnya adalah aksi reaksi. Jadi bagaimana material ini bereaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh senimannya lewat pembakaran reduksi. Begitu. Persisnya apa itu? Pengertian reduksi, kemudian aksi reaksi itu mereaksi siapa atau mereaksi apa? Untuk pembakaran reduksi sendiri adalah salah satu jenis pembakaran di dalam dunia perkeramikan yang cukup dihindari. Bagaimana kondisi tungku itu kekurangan oksigen sehingga menyebabkan efek dari keramik yang dibakar itu menjadi hitam atau bintik-bintik hitam. Jadi perubahan warna, perubahan bentuk itu terjadi di proses pembakaran reduksi. Nah, untuk tema dari aksi reaksi ini adalah sang seniman itu memberikan aksi lewat material keramik, bisa material baru ataupun material pada umumnya yang dilakukan melalui proses pembakaran reduksi. Jadi para seniman ini tidak tahu apa yang akan dihasilkan material tersebut atau material tersebut akan bereaksi apa dalam proses pembakaran reduksi tersebut. Karena reduksi itu pengertiannya dalam industri atau dunia perkeramikan itu adalah pembakaran yang gagal begini. Bisa dikatakan begitu. Kurang berhasil lah ya? Ya, kurang berhasil. Tidak sesuai rancangan gitu ya. Jadi misalkan kalau di industri itu membakar warna putih, dalam pembakaran reduksi itu hasilnya bisa hitam. Reduksinya itu dalam bentuk hitam ya, iya, secara visual. Secara visual hitam. Tentu saja kan merugikan si pembuat keramik ini. Begitu. Ya, ya. Nah, kemudian sekarang justru mengeksplorasi ketidakberhasilan dalam proses pembakaran. Iya. Maksudnya? Jadi dalam dalam pembakaran reduksi itu dia kan memberikan surprise. Jadi kayak dia memiliki nilai estetik yang unik yang dihasilkan. Misalkan pembakaran dengan menggunakan glasir logam. Kalau dia tidak direduksi, glasir tersebut tidak akan muncul sesuatu yang unik. Misalnya kayak efek pelangi, warna-warna pelangi. Jadi dia memberikan warna-warna pelangi, dan itu hanya terjadi bila pembakaran itu reduksi. Begitu. Makanya kayak ini eksplorasi yang sangat menarik dari berbagai macam material tersebut. Ya. Terus berarti hampir semua karya yang dipamerkan ini dan seniman yang diajak untuk berpameran ini mencoba mengeksplorasi soal reduksi dalam proses pembuatan keramik. Iya. Jadi kesimpulan dari kesimpulan dari hasil reduksian ini. Kesimpulannya adalah kami menemukan banyak sekali jenis material baru yang bisa dieksplorasi ke depannya. Jadi kayak abu tembakau, terus glasir-glasir logam begitu. Jadi kita menemukan, ini visual baru nih, ini untuk ranah perkeramikan gitu. Maksudnya begitu. Jadi eksplorasi material itu menjadi hal baru bagi kami. Begitu. Oh, berarti eksplorasi dalam hal ini adalah juga eksperimen ya? Iya, seperti eksperimen juga. Nah, oke, sekarang eksperimen seperti apa yang terjadi yang dilakukan oleh teman-teman peserta pameran ini? Untuk eksperimennya sementara masih efek dari material tersebut. Misalnya dia dibakar di suhu ini, di suhu 1000 menjadi warna apa, terus dibakar lagi di suhu 1100 dia berubah lagi, dibakar lagi di suhu 1200 dia berubah lagi. Jadi banyak sekali visual yang dihasilkan oleh suhu pembakaran itu sendiri. Begitu. Abdul, ini ya? Sekarang kamu di samping karyamu sendiri yang dipamerkan ini, judulnya apa dan Anda bisa menjelaskan soal judulnya dulu? Oh ya, untuk judul karyaku ini berjudul NV6.
yaitu sinonim dari kontemplasi. Jadi saya membuat sebuah karya perenungan. Jadi dia seperti manusia yang berdiri, sebenarnya dia sedang merenung, dan dia memiliki banyak visual pohon atau daun dari pohon. Kenapa? Karena di dunia ini makhluk hidup yang tetap diam, dan padahal dia hidup adalah tanaman atau pohon. Makanya kayak setiap manusia yang merenung itu dia diam, dia ibarat pohon begitu. Makanya saya memakai visual yang terdapat di pohon begitu. Karya semacam ini sudah Anda lakukan berapa kali dengan tema kurang lebih seperti ini? Untuk kurang lebih yang seperti ini baru series ini. Sebelumnya saya mix media juga sih, Om. Tapi iya begitu. Terus ini kira-kira akan nyambung dengan serial atau series berikutnya? Masih nyambung, soalnya seperti yang kita ketahui, tanaman itu memiliki bentuk visual yang menurutku sangat beragam dari segi warna, bentuk, habitat, dan ekosistem begitu. Jadi masih banyak PR yang bisa dieksplorasi. Oke. Kalau dari aspek teknis, tapi saya pikir itu teknis juga menjadi bagian dari konsep pameran ini ya. Itu soal reduksi. Anda bisa menjelaskan aspek reduksi yang menjadi konsep pada karya Anda secara fisik ini? Oh ya, untuk aspek reduksi yang saya pakai adalah reduksi yang terjadi di suhu tertentu. Jadi warna material ini sebenarnya sama, maksudnya material yang saya pakai itu sama, jenisnya ada dua, earthenware sama stoneware. Nah, dia yang membedakan kenapa warnanya menjadi beragam itu adalah suhu bakarnya. Jadi seperti yang warna abu-abu ini, dia dibakar di suhu 1100 derajat Celcius. Dia menghasilkan warna yang abu-abu dan masih paling atas itu ya? Iya, paling atas ini, dan masih doff gitu. Untuk yang bawahnya ini, dia dengan material yang sama aku bakar di suhu 1150. Yang abu-abu? Yang ini. Oke. Nah, ini 1150. Dia mulai ada efek kayak kilap, kayak mengkilap gitu. Nah, yang paling tinggi adalah yang warna hitam ini. Dia suhu 1170 sampai 1200 dan tereduksi, makanya dia full hitam. Kenapa bisa tereduksi? Karena untuk mendapatkan visual yang saya inginkan. Kalau dia nggak tereduksi, hasilnya adalah abu-abu, mungkin nggak sehitam ini gitu. Oke, berarti ini sebetulnya kalau dalam dunia industri keramik ini gagal ya? Iya. Karena tereduksi. Nah, tapi ini kayaknya rapi ya? Iya. Reduksi tapi utuh, tidak belang bonteng gitu? Iya. Berarti ada perencanaan untuk mereduksi? Iya, jadi satu tungku itu aku bikin reduksi. Jadi makanya pas proses pembakaran ini, satu tungku dalam tungku itu tereduksi semua. Begitu. Jadi, bagaimana Anda merancang agar ini tereduksi? Untuk merancangnya adalah reduksi sendiri memiliki ciri-ciri pada proses pembakarannya. Misalnya tungku itu keluar apinya. Jadi di saat kita membakar keramik dalam tungku itu, apinya sampai keluar lewat lubang intip, lewat cerobong asap, itu adalah pembakaran yang reduksi karena kandungan oksigen dalam tungku itu berkurang atau sangat kurang, sehingga apinya itu mencari oksigen sampai keluar tungku. Begitu ciri-cirinya. Jadi pas proses pembakaran ini saya melakukan over itu, apinya saya tinggikan, jadi dia tereduksi secara full gitu. Ya. Oke, kembali ke soal tema besarnya, Black Symptom number 2 ya. Iya. Ini kali ini mengeksplorasi reduksi dalam karya keramik. Iya. Apakah ini juga punya semacam kesepakatan bahwa memang semuanya harus ada reduksi pada tiap karya?
betul-betul seperti itu? Sebenarnya iya, tapi beberapa karya kan memiliki part-partnya. Jadi misal karya yang instalatif gitu, fragmennya. Jadi kita kan nggak bisa mengontrol sepenuhnya. Terkadang ada karya yang tidak tereduksi dan ada karya yang tereduksi, begitu. Tapi paling tidak memang mereka mengikuti konsep besar dari tema ini tentang reduksi itu Iya. meskipun mungkin semuanya tidak seperti Tidak. yang Anda buat seperti ini Iya. ya. Oke. Soalnya kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang terjadi di dalam tungku, begitu. Kendali kita hanya ini api, besar kecilnya api, sedangkan yang di dalam tungku kan kita tidak bisa melakukan apa-apa, begitu. Ya. Nah, ini kalau dalam dunia keramik memang sesuatu yang eksploratif ya, tapi Iya. apa yang bisa ditawarkan ke publik yang sebetulnya juga banyak yang belum paham tentang apa itu reduksi, kemudian apa itu keramik yang sukses pembakarannya, apa ini? Kalau yang ditawarkan sebenarnya setelah kita mengetahui ciri-ciri tersebut, kita bisa menghindarinya atau memakai metode tersebut untuk menghasilkan efek visual yang kita inginkan, begitu. Dan kan berbagai macam material sudah dicoba, makanya kayak membuka banyak kemungkinan baru di dunia keramik, begitu. Oke, terima kasih. Ya, Sukses untuk pameran ini ya. amin.